Zoetis, raksasa farmasi hewan dunia, bukan hanya menjual obat untuk anjing dan kucing, tapi juga menggerakkan industri bernilai miliaran dolar. Dari vaksin untuk ternak hingga terapi inovatif untuk hewan peliharaan, Zoetis berdiri sebagai pemimpin global dalam kesehatan hewan. Dengan jaringan riset, distribusi, dan inovasi yang menjangkau lebih dari 100 negara, perusahaan ini menjadi fondasi ekosistem kesehatan hewan modern. Portofolio produknya yang luas memastikan Zoetis tetap relevan, baik dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan maupun mendukung produktivitas sektor peternakan. Zoetis lahir sebagai spin-off dari Pfizer, dengan fokus penuh pada farmasi hewan. Langkah ini menjadikan Zoetis perusahaan independen yang sepenuhnya didedikasikan untuk riset, produksi, dan distribusi obat serta vaksin bagi hewan peliharaan maupun ternak. Dengan identitas baru, Zoetis mampu mengarahkan seluruh sumber daya dan inovasinya untuk satu tujuan, meningkatkan kesehatan hewan dan mendukung produktivitas industri peternakan. Sejak berdiri, Zoetis berkembang pesat menjadi pemimpin global, dengan portofolio produk yang luas dan jaringan distribusi yang menjangkau lebih dari 100 negara. Bisnis utama Zoetis terbagi menjadi dua segmen besar, Companion Animals dan Livestock. Pada segmen Companion Animals, Zoetis menyediakan obat dan vaksin untuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Produk-produk ini membantu mengatasi masalah kesehatan umum, mulai dari alergi, parasit, hingga penyakit kronis, sehingga kualitas hidup hewan peliharaan meningkat dan hubungan emosional dengan pemiliknya semakin kuat. Sementara itu, pada segmen livestock, Zoetis mendukung kesehatan hewan ternak seperti sapi, ayam, dan babi. Produk Zoetis berperan penting menjaga produktivitas peternakan, memastikan pasokan pangan tetap stabil, dan membantu peternak menghadapi tantangan penyakit yang bisa mengganggu rantai pasok global. Dengan dua pilar bisnis ini, Zoetis mampu menjangkau pasar yang luas, mulai dari rumah tangga pecinta hewan hingga industri peternakan berskala besar, menjadikannya pemain utama dalam ekosistem kesehatan hewan dunia. Sekarang kita melihat sebagian kecil dari rasio keuangan Zoetis, tahun fiskal 2025 dan 2024. Pada tahun fiskal 2025, gross margin Zoetis mencapai 71,84%. Artinya, dari setiap $1 penjualan, perusahaan mampu mempertahankan hampir 72 sen sebagai laba kotor setelah dikurangi biaya produksi langsung. Angka setinggi ini mencerminkan efisiensi operasional yang kuat, kemampuan Zoetis menjaga harga jual produk, serta bukti bahwa portofolio mereka memiliki nilai tambah tinggi dan sulit digantikan oleh kompetitor. Jika dibandingkan dengan tahun fiskal 2024 yang mencatat gross margin 70,62%, terlihat adanya peningkatan lebih dari 1 poin persentase. Kenaikan ini menunjukkan bahwa Zoetis semakin efektif dalam mengendalikan biaya produksi sekaligus memperkuat pricing power di pasar global. Dengan margin yang lebih tebal, perusahaan memiliki ruang lebih besar untuk mendanai riset dan pengembangan, memperluas distribusi, serta menjaga profitabilitas jangka panjang. Secara keseluruhan, tren positif gross margin dari 2024 ke 2025 menegaskan bahwa Zoetis tidak hanya tumbuh dari sisi pendapatan, tetapi juga semakin kokoh dalam menjaga kualitas keuntungan yang dihasilkan. Pada tahun fiskal 2025, Return on Invested Capital atau ROC Zoetis mencapai 24,42%. Artinya, setiap $1 modal yang diinvestasikan perusahaan mampu menghasilkan lebih dari 24 sen laba bersih setelah pajak. Angka ini menunjukkan efisiensi luar biasa dalam penggunaan modal, menandakan bahwa investasi Zoetis benar-benar produktif. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat ROIC 22,19%, terlihat adanya peningkatan signifikan. Tren ini memperlihatkan bahwa Zoetis semakin optimal dalam mengalokasikan modal untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Zoetis juga mencatat free cash flow margin sebesar 28,40% di tahun fiskal 2025. Artinya,
Hampir 29% dari pendapatan perusahaan berhasil dikonversi menjadi arus kas bebas, yang bisa digunakan untuk ekspansi, pembayaran dividen, atau pembelian kembali saham. Angka ini menunjukkan fleksibilitas finansial yang sangat kuat. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencatat free cash flow margin sebesar 23,97%, terjadi lonjakan yang jelas. Hal ini menandakan arus kas Zotis semakin sehat, memberi perusahaan ruang lebih besar untuk mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang. Dari sisi kemampuan membayar bunga, Zotis mencatat rasio interest coverage sebesar 10 kali di tahun fiskal 2025. Ini berarti laba operasional perusahaan 10 kali lebih besar daripada beban bunga, menegaskan posisi keuangan yang sangat aman. Dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di level 9 kali, terlihat adanya peningkatan. Rasio yang lebih tinggi ini memperkuat keyakinan bahwa Zotis mampu mengelola utang dengan baik, sekaligus menjaga risiko finansial tetap rendah. Zotis memiliki sejumlah katalis kuat yang berpotensi mendorong penguatan saham ke depan. Pertama, pipeline riset dan inovasi yang masif. Lebih dari 130 proyek R&D pada 2025 dengan target pasar senilai miliaran dolar, termasuk terapi untuk penyakit ginjal kronis dan onkologi hewan. Produk baru seperti Portela atau Lenivia untuk osteoartritis sudah mendapat persetujuan di Uni Eropa dan Kanada, membuka peluang pasar baru yang menjanjikan. Kedua, ekspansi internasional yang terus tumbuh. Pendapatan dari luar negeri pada kuartal ketiga 2025 mencapai lebih dari 1,1 miliar dolar, naik 6% secara organik. Pertumbuhan ini didorong oleh produk unggulan seperti Simparica dan Apoquel, yang semakin memperkuat posisi Zotis di pasar global. Ketiga, tren belanja hewan peliharaan yang terus meningkat. Segmen companion animals menjadi motor utama pertumbuhan, karena pemilik anjing dan kucing semakin rela mengeluarkan biaya untuk kesehatan hewan kesayangan mereka. Zotis berada di posisi ideal untuk memanfaatkan tren ini dengan portofolio produk yang memiliki pricing power kuat dan loyalitas pelanggan tinggi. Terakhir, dukungan konsensus analis. Sebanyak 10 analis top memberikan rating buy dengan target harga rata-rata 156,2 dolar, yang berarti potensi kenaikan sekitar 32% dari harga saat ini. Rentang target yang mencapai 200 dolar menunjukkan keyakinan pasar terhadap prospek jangka panjang Zotis. Meski Zotis memiliki prospek cerah, ada sejumlah risiko yang perlu diperhatikan investor. Pertama, tekanan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku dan biaya distribusi global dapat menekan margin keuntungan, terutama jika perusahaan tidak mampu meneruskan biaya tersebut ke konsumen. Kedua, fluktuasi permintaan di segmen livestock. Pasar ternak sangat dipengaruhi oleh siklus harga komoditas, penyakit hewan, dan regulasi pemerintah. Jika terjadi penurunan permintaan atau wabah besar, pendapatan dari segmen ini bisa terganggu. Ketiga, risiko regulasi dan persaingan. Industri farmasi hewan menghadapi pengawasan ketat dari otoritas kesehatan di berbagai negara. Proses persetujuan produk baru bisa memakan waktu lama, dan kompetitor global juga terus meluncurkan produk inovatif yang berpotensi menggerus pangsa pasar Zotis. Keempat, ketergantungan pada segmen companion animals. Walaupun pasar hewan peliharaan tumbuh pesat, Zotis tetap menghadapi risiko jika tren konsumsi berubah atau terjadi perlambatan ekonomi yang membuat pemilik hewan mengurangi pengeluaran untuk perawatan. Terakhir, faktor eksternal seperti fluktuasi mata uang dan kondisi geopolitik dapat memengaruhi pendapatan internasional Zotis. Dengan operasi di lebih dari 100 negara, volatilitas global bisa menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Sekarang kita melihat valuasi saham Zotis, di mana fair value-nya berada di kisaran 224,68 dolar. Kalau melihat harga saham Zotis pada perdagangan 9 April 2026 yang ditutup di harga 119,99 dolar,
maka harga saham Zoty saat ini tergolong under value. Kalau melihat harga terendah Zoty setelah mengalami tekanan jual yang berada di kisaran $113,00, kemungkinan harga ini merupakan titik jenuhnya dan ada potensi dalam jangka panjang harga saham Zoty akan mengalami technical rebound mendekati harga fair value. Investor diharapkan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Kalau Anda ada saran tentang saham apa yang akan dibahas, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.